Salam sejahtera warga kerajaan. Apa kabar Rock Biak? Kita ketemu kali ini sekalipun hanya lewat online, tapi saya berharap ini merupakan waktu yang baik buat kita saling berbagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Sudah kangen sekali, sudah lama sekali ya. Tapi berharap waktu semua ini selesai, saya akan segera ke Biak dan bertemu dengan saudara, paling tidak berfellowship lah. Ya. Kali ini saya ingin membahas pada kita sekalian tentang satu hal yang saya kira penting sekali buat kita sebagai orang percaya. Tentu mungkin saudara sudah mengetahui setahun belakangan ini saya banyak membahas tentang bagaimana membangun mentalitas kerajaan. Nah, salah satu mentalitas kerajaan yang patut kita pelajari adalah apa yang Paulus katakan pada kita sekalian dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, yaitu bagaimana kita mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi apa yang saya bakal share dengan saudara pada hari ini adalah bertajuk atau berjudul contentment. Contentment itu artinya kita menjadi content, kita menjadi cukup, atau mungkin merasa cukup, tapi lebih cocoknya adalah memutuskan untuk cukup. Itu dia. Bagaimana kita mencukupkan diri kita dalam segala keadaan. Mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Kita akan membaca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Saya menyarankan saudara membaca seluruh perikop dari ayat-ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20, berapa paling belakang itu ayatnya yang ke-20, itu akan memberikan pandangan kepada kita tentang apa yang ingin saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Nah, mari kita baca dulu ayat-ayat Alkitab ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita baca sampai di situ saja dulu. Tapi saya mau saudara melihat beberapa hal yang sangat penting. Kita sedang hidup di zaman di mana orang bisa saja mengalami hal yang tidak pasti, ya. Pandemi ini telah memberikan 3 hal buat kita: ketakutan, kesepian, dan ketidakpastian. Di mana-mana orang mengalami hal tersebut. Orang menjadi takut. Ada yang takut mati. Ada lebih banyak orang yang mati karena ketakutan daripada virus itu sendiri, ya saudara-saudara. Tapi yang lebih parah dari semuanya adalah orang mulai mengisolasikan dirinya. Salah satu peneliti psikologi anak di Melbourne berkata bahwa ada kemungkinan besar anak-anak yang lahir dan bertumbuh sekarang ini yang berusia 0 sampai 2 tahun yang kemudian tidak lagi bisa bersosialisasi sama orang di sekitarnya, mereka nanti akan jadi orang-orang yang menarik diri dari perkumpulan-perkumpulan orang. Mereka akan terisolasi dan lebih suka menyendiri. Istilah isolasi kemudian menjadi sahabatnya orang saat-saat sekarang ini, mengurung diri, tidak bikin apa-apa. Karena untuk pertama kali di seluruh dunia semua orang dirumahkan. Dan sudah tahu hal tersebut. Nah, yang saya ingin bahas pada kita sekalian bahwa dalam situasi yang seperti ini sangat banyak sekali orang, bukan cuma secara fisik,
Kurang uang pasti banyak negara yang sedang mengalami resesi. Australia sudah fix resesi ya. Indonesia sekarang mungkin lagi di ujung-ujung resesi. Resesi ekonomi begitu kuat. Resesi apa lagi? Bukan cuma secara fisik kita mengalami kekurangan di mana orang kehilangan pekerjaan, orang susah, tidak menentu hari depannya mereka mau bikin apa. Tapi yang paling parah adalah resesi mental. Ada bahaya dalam tekanan-tekanan mental seseorang. Orang bisa mengalami banyak hal. Nah, kita sebagai orang percaya harus membangun sesuatu di sini. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi yang mengarah pada ayat 11 yang pasti merupakan satu hal yang sangat penting buat kita adalah dibilang begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi dalam khotbah ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk belajar bersama. Belajar bersama dengan Paulus, belajar bersama dengan semua orang kudus. Untuk kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, mari kita akan lihat dulu. Dari pembacaan kita ini, kita akan melihat beberapa aspek penting yang akan melatar belakangi yang membuat saudara merasa cukup. Atau saudara kemudian belajar untuk menjadi cukup. Hal yang pertama yang sangat penting adalah apa yang saya sebut dengan perubahan pikiran. Ini penting sekali saudara. Segala sesuatu dimulai dari pikiran kita. Bagaimana kalau mentalitas kita menjadi kuat, mentalitas kita menjadi bagus, pola pikir kita kemudian terarah kepada perkara-perkara ilahi. Seperti yang ditulis di ayatnya yang ke-8. Ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, pikirkanlah semua itu. Kalau itu sudah memenuhi cara berpikir kita, terus kemudian kita mulai meneladani pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan bawa atas kita, kita mulai belajar cara hidup yang benar dengan mereka. Alkitab tulis di ayatnya yang ke-9, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berarti hal yang pertama adalah kita harus belajar dalam cara berpikir kita itu ada di bawah kendali damai sejahtera Tuhan. Bisa enggak pikiran saudara itu ada di bawah kendali damai sejahtera Tuhan? Kalau saudara baca di atasnya sebelum ayat yang ke-8 ada ayatnya yang ke-7. Itu ayat yang ke-7 di pasal 4 dibilang begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah itu mau menguasai hati dan pikiran kita. Itu kata menguasai, itu kata yang bagus ya. Dia bukan cuma memelihara tapi dia take over. Dia menguasai karena luar biasanya damai sejahtera itu dia punya raja damai namanya. Dia punya cakupan pelayanan yang sangat luas, shalom misalnya. Kalau kita perhatikan baik-baik, damai sejahtera ini punya kekuatan untuk menguasai hati dan pikiranmu. Nah, bagaimana hati dan pikiran kita dikuasai? Menurut ayat-ayat yang kita baca tadi adalah latih pola pikir kita terlebih dahulu. Latih pola pikir kita untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang itu tuh, yang adil, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Kalau kita pikirkan semuanya itu dan kemudian kita melakukan apa yang kita tahu sebagai kebenaran dalam kehidupan ini, maka Alkitab bilang begini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, kalau kita sudah establish damai sejahtera dalam kehidupan kita, baru kemudian Paulus berkata, back to reality, kembali kepada realitas hidup sehari-hari. Kita akan berhadapan dengan apa saudara? Merasa berlimpah atau berkekurangan. Dalam konteks inilah yang kemudian saya mengerti bahwa Paulus katakan buat kita begini, bahwa aku telah belajar untuk mencukupkan diri. Nah ini bilang dulu, belajar untuk mencukupkan diri. Kata belajar situ punya pengertian adalah kita ingin mengulang-ulang suatu hal sampai kita mengerti, ya.
Sebuah repetisi yang kita kerjakan sampai kita mengerti. Ulang-ulang sampai itu kemudian menjadi darah daging kehidupan kita. Jadi budaya dalam kehidupan kita. Ditulis di situ bahwa aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bilang dulu segala keadaan. Nah, itu penting. Segala keadaan. Jadi ini bukan cuma soal keadaan finansial. Bisa juga itu dalam keadaan fisikal. Bisa juga itu dalam keadaan mental. Bisa juga dalam keadaan relational atau hubungan. Bisa juga dalam keadaan dunia kerja. Apa saja, segala keadaan, dia berkata aku belajar untuk apa? Mencukupkan diri. Cukup, content. Ya. Ada banyak orang tidak puas dalam pencapaian kehidupannya. Tidak puas dengan apa yang dia terima. Tidak puas dengan pasangannya. Tidak puas dengan keluarganya. Tidak puas dengan pekerjaannya. Tidak puas dengan hal-hal yang lain. Tahu nggak saudara? Tidak puas tuh bisa datang dengan cara yang sangat simpel. Simple banget. Simple banget. Ya. Kita ngobrol-ngobrol sama teman kita. Ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita dengan dia. Kemudian dia tanya, kamu kerja di mana? Oh, di perusahaan ini. Terus dia nanya lagi, kamu dikasih gaji berapa? Oh, sekian. Terus dia jawab ini, kurang banget itu. Ya ampun, kasihan banget kamu. Kurang gitu ya. Wah, saya kerja di perusahaan ini begini. Ya simple, ganti pembicaraan, cerita yang lain. Tapi apa saudara? Benih ketidakpuasan masuk pada orang ini. Besok dia pergi ke kantor. Apa yang terjadi? Dia mulai gak suka pekerjaannya. Dia mulai gak suka perusahaannya. Dia mulai coba minta gaji naik. Dia mulai coba minta ini. Dia kemudian attitude jadi gak nyaman. Attitude jadi asam, jadi sour. Dia kemudian gak suka berhubungan sama orang. Dia gak positif lagi, mulai negatif terhadap perusahaannya. Singkat cerita, dia dipecat, dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Gak ada pekerjaan sekarang. Dimulai dari mana saudara? Mulai rasa tidak cukup muncul dalam dirinya. Tidak ada ucapan syukur lagi buat dia. Adanya mulai keluhan. Adanya mulai negatif. Ya, ada orang datang ke rumah saudara barangkali. Kemudian duduk di rumah saudara. Kemudian dia, anak saudara 5 ya? Oh 5. Rumah lo cuma sekecil ini. Kesian banget kamu. Rumahnya cuma segini aja. Gak cukup kan? Kasihan anak-anak. Belajarnya di mana? Mainnya di mana? Begitu orang itu pergi, tinggal saudara dengan istri saudara, mulai bercakap-cakap, iya ya, gak cocok rumah ini kayaknya. Mulai gak suka pada rumahnya, mulai merasa gak cukup dengan rumahnya. Oh, seandainya saya punya rumah yang lebih besar. Mulai coba kredit di bank, mulai coba buat ini, ada yang terjadi adalah ketidakpuasan, grip in dari dalam. Ada banyak hal. Orang berjalan dengan pasangannya. Kemudian tiba-tiba orang dengan pasangan yang lebih cantik barangkali, lebih berpenampilan menyegarkan. Orang kemudian merasa tidak aman, gak nyaman, mulai gak puas. Saudara, boleh saya beritahu pada saudara, Paulus bilang ini, kita perlu belajar. Dan kalau kita mau belajar, kita harus mulai dengan pikiran yang dikuasai oleh damai sejahtera. Kita harus mulai dengan memiliki pikiran-pikiran ilahi. Memikirkan apa yang disebut yang benar, yang baik, yang positif, yang Tuhan inginkan kita pikirkan. Kita kemudian mulai melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Baru kemudian kita akan belajar untuk mencukupkan diri kita dalam segala keadaan. Coba kita lihat dulu. Paulus bilang begini, ayat yang ke-12. Dalam belajar, karena dia belajar, dia akan tahu sesuatu. Kalau saudara belajar dalam kekurangan, saudara akan tahu bahwa kekurangan itu akan menyebabkan saudara buat ini, dan buat ini. Belajar enggak saudara? Paulus bilang ini, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Berarti Paulus mempelajari sesuatu dengan apa yang dia miliki. Ini orang yang membangun kesadaran rohani dalam dirinya. Kalau apa yang dia terima, dia bangun kesadaran di atasnya. Apa yang dia beri, dia bangun kesadaran di atasnya. Apa yang Tuhan berikan buat dia, dia sadar sesadar-sadarnya. Dia bukan orang yang takabur, tidak bertanggung jawab,
tidak berhitung, hanya buat seenaknya. Enggak. Ini adalah orang-orang yang hitung berkat Tuhan satu persatu. Orang yang meneliti bahwa semua yang Tuhan berikan buat dia, semua satu-satu akan minta pertanggungan jawab. Jelas. Ingat, kita ini semuanya adalah apa saudara? Pengelola. Kita bukan pemilik. Kepada kita itu cuma disuruh mengelola. Pemiliknya adalah Tuhan. Hebatnya pengelola adalah kita punya sumber yang tidak terbatas. Kita bisa kelola apa aja. Kalau jadi pengelola, kita tidak perlu memiliki. Kita hanya mengelola dan menikmati hal tersebut. Jelasnya Tuhan mau kita mengerti hal ini. Tuhan mau kita paham hal ini. Dalam hal kekurangan, kita lebih bergantung kepada Tuhan. Dalam hal kekurangan, kita belajar arti kerendahan hati. Dalam hal kekurangan, kita belajar untuk manage, mengatur keinginan-keinginan kita. Apa yang kita tahu membedakan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita perlukan dengan apa yang cuma kita inginkan. Kita bisa membuat perbedaan. Dalam kekurangan kemudian kita mulai menyusun prioritas. Yang ini yang harus kita kerjakan. Yang tidak perlu, tidak usah kita kerjakan sekarang. Dalam kekurangan kita banyak belajar. Banyak belajar untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Dengan budget yang terbatas, kita mulai belajar kehidupan yang sederhana, bukan? Dengan budget yang terbatas, kita tidak perlu mengumbar diri kita dengan barang-barang mewah, barang-barang mahal. Dengan budget yang terbatas, kita tidak berupaya untuk memaksakan keinginan kita. Nah, disinilah kita belajar. Makanya Paulus bilang, aku tahu apa arti itu kekurangan. Aku tahu. Tapi aku tahu juga arti kelimpahan. Bahwa kita limpah, kita gampang sombong. Kalau kita limpah, kita gampang. Ini bahasa saya pakai dengan bahasa Indonesia Timur. Harap gampang. Apa-apa gampang, apa-apa mudah. Kita semua menemukan kemudahan-kemudahan kalau kita berlimpah-limpah. Semuanya mudah. Begitu sulit datang, kita sudah gampang patah hati. Kita kesulitan. Karena kalau semuanya gampang, semua mudah, kenyamanan kuasai kita. Dan kita sudah tahu, pembunuh iman nomor 1 adalah kenyamanan. Begitu kita nyaman, kita kemudian sudah tidak menggunakan iman kita lagi. Semuanya kita buat itu. Orang yang sudah mulai nyaman cenderung korup, cenderung melewati batas-batas, cenderung tidak mempedulikan orang lain, cenderung menganggap remeh orang lain, cenderung menganggap remeh apa yang orang lain anggap penting. Itu bahaya. Nah, ini dia. Paulus bilang, aku sudah tahu semuanya itu. Nah, dalam segala sesuatu bukan lagi merupakan rahasia bagiku. Berarti Paulus ini adalah orang yang berani untuk memutuskan masuk untuk belajar bersama dengan Tuhan. Kata kuncinya adalah ini. Kalau Tuhan sudah cukup bagi saudara. Haleluya. Kalau Tuhan sudah cukup buat saudara. Christ is enough for me. Yesus cukup buat saya. Kalau Yesus sudah cukup buat kita, itu berarti sebenarnya kita sudah menemukan rahasia. Itu yang Paulus bilang, aku bukan rahasia lagi. Sebab yang kumiliki adalah segala-galanya. Aku sudah tahu bahwa dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, kelimpahan ataupun kekurangan, udah gak ada yang rahasia lagi buat aku. Karena dalam segala hal. Wow. Saudara, hal yang paling kita harus pertimbangkan memang betul di hari-hari ini adalah orang bisa saja menjadi sangat stres. Orang bisa saja menjadi sangat tertekan, menjadi depresi. Dan mereka bisa jadi sakit mental kalau mereka tidak punya pemikiran yang kuat mengenai hal ini. Makanya Paulus beritahu buat kita, coba kita belajar. Belajar untuk menemukan keseimbangan. Sebuah rahasia yang luar biasa. Nah, apa rahasianya? Rahasianya adalah ayat yang ke-13. Kalau kita memutuskan untuk cukup, dengarkan ini baik. Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada kita. Sebab kata ini yang saya suka sekali. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu rahasianya. Sebenarnya ayat ini adalah ayat yang bukan untuk coba olahraga aja atau untuk kuat. Yang ini adalah dalam segala perkara ada sebuah rahasia. Kekuatan yang datangnya dari Tuhan.
Kekuatan yang muncul di dalam diri kita, dari dalam kita. Bukan kekuatan dari luar lagi. Ini adalah kekuatan Christ in you. Ini kekuatan kasih karunia yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Kekuatan inilah yang dapat membuat saudara berdiri teguh. Saudara tidak akan goyah lagi. Saudara akan berdiri teguh karena engkau telah menemukan rahasia dari mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, kita tidak perlu beli baju baru setiap minggu kan? Kita tidak perlu kemudian harus gonta-ganti mobil setiap bulan apa setiap tahun kan? Saya sampai hari ini masih pakai mobil yang saya sudah pakai selama 16 tahun. Selama saya ada di Melbourne, saya mengendarai mobil yang sama. Ya, tahu gak saudara? Bahwa saya puas aja, cukup aja. Mobilnya tidak pernah ganggu saya, tidak pernah bikin susah saya, tidak pernah mogok di tengah jalan. Ya, saya mau katakan kepada saudara, kalau kita sudah bisa memutuskan untuk cukup, saya dan istri saya, kita selalu melatih diri kita. Ya, kami berdua sangat diberkati, saudara. Kami sangat diberkati. Tapi kami berdua sudah membuat sebuah komitmen. Ini jumlah ini udah cukup. Dan kami selalu timbang lebih. Jadi ini sudah cukup, yang lebih kita pakai buat apa? Kita pakai untuk perluasan kerajaan Allah. Kita pakai untuk menolong orang yang membutuhkan. Kita pakai untuk melakukan semuanya. Kalau semua orang percaya, mengerti untuk memutuskan, saya cukup ada di sini. Selebihnya saya akan pakai untuk pelayanan. Saya akan pakai untuk memperluas kerajaan Allah. Saya akan pakai untuk menolong orang-orang miskin. Saya akan pakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Saudara, tahukah saudara? Saudara akan memperluas sesuatu di dalam diri saudara. Hati saudara akan menjadi luas. Mengapa? Sebab saudara telah menemukan rahasia. Jadi sebenarnya segala perkara dapat kutanggung dalam dia, ini adalah rahasia hidup dalam itu tuh, kecukupan. Belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Nah, soal itu kan, soal mempersiapkan yang kita butuhkan, Tuhan sudah janji kok. Alkitab berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 33, ayat yang sering dipakai untuk ayat kerajaan. Di situ ditulis kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya itu? Sandang, pangan, papan, kebutuhan yang ditulis dari ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-31 dan 32. Ayat 32 bilang semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita lihat bahwa Tuhan berniat selalu untuk mencukupkan segala kebutuhan saudara. Saya telah melayani Tuhan sudah cukup lama. Saya berjalan dengan Tuhan sudah 38 tahun. Saya berjalan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah buat salah dalam hal itu. Dia selalu mencukupkan saya. Ya, apakah saya kelihatan kurang makan? Ya, saudara perlu lihat saya dari tampak samping, barangkali itu tahu bahwa saya diberkati kalau cuma hal kebutuhan seperti itu. Kita yang harus memutuskan supaya selebihnya kelimpahan kuasa Allah akan muncul memperlengkapi saudara, mencukupkan saudara. Saya katakan ini bukan untuk berkata ini beri supaya kita diberi lagi, sudah bukan. Karena kita sudah cukup. Kita sudah cukup. Orang yang mencukupkan dirinya dalam segala keadaan adalah orang-orang yang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan sudah cukup. Yang lain pakai saya untuk memberkati orang lain. Pakai saya untuk menjadi channel buat orang lain. Saya mempercayai sudah waktunya orang percaya di masa sekarang ini akan tampil seperti ini untuk dapat memberkati orang-orang yang kurang. Saudara, nanti orang kurang bakal sangat banyak di sekitar saudara. Ya. Oh, di gereja banyak orang kurang, saya bilang tidak. Tapi kalau mental kita sudah bukan begini lagi, tapi mental kita sudah mulai begini, kita sudah mulai mental memberkati, sudah bukan cuma sekedar cuma menerima dari Tuhan. Dua-duanya harus tetap kita buat sih sebenarnya, tapi tujuannya adalah supaya kita dapat memberkati orang lain. Oh saudara, dengan mencukupkan diri inilah saudara akan menjadi jawaban di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi saat-saat sekarang ini. Rahasianya ada di ayat yang ke-13. Tapi keputusan untuk belajar ada pada saudara. Belajar untuk mencukupkan diri saudara.
mulailah dengan damai sejahtera turun dalam hati saudara. Supaya saudara tidak perlu mengeluh, saudara tidak perlu marah, saudara tidak perlu kecewa dengan Tuhan. Saudara bahkan tidak mempertanyakan Tuhan yang mengizinkan semua ini terjadi. Ya, saya mempercayai bahwa Tuhan izinkan kita masuki situasi yang seperti ini supaya kita belajar bahwa bersama dengan Yesus kita sudah cukup untuk semuanya. Dan kemudian kalau saudara baca seterusnya, Paulus beritahu kepada orang Filipi bahwa dia akan ke Makedonia, ketika berangkat di Makedonia dan seterusnya. Kemudian dikirimkan Epafroditus kepadanya. Ini ayat 19 yang orang selalu suka pakai sebagai checkbook. Enggak, ini yang Tuhan mau memenuhi. Kata memenuhi itu mencukupkan sebenarnya. Ini Tuhan pasti akan cukupkan saudara. Waktu saudara putuskan ini cukup, pasti selalu cukup. Udah, tahu artinya cukup, pas, nggak lebih nggak kurang, pas, udah. Jadi dia bilang ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Nah ini kata penting. Jangan kita bilang Allahku akan memenuhi segala keinginanku. Enggak, Tuhan tidak akan memenuhi segala keinginanmu. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Dan waktu dia memenuhi segala keperluanmu itu, dia memenuhkan kita dengan semua kekayaan dan kemuliaan. Berarti cuma bukan finansial. Dia mau mencukupkan kita dengan kualitas kehidupannya. Sebuah kualitas ilahi. Untuk berbagi. Untuk kita share kepada orang lain yang membutuhkan. Saat-saat sekarang saudara, mari kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Contentment. Ya, merasa cukup, memutuskan untuk cukup. Kita semua harus belajar untuk melakukan hal ini. Ke depan ketika masa sukar terjadi, orang yang terlatih untuk merasa cukup, mereka akan tetap berdiri teguh. Mereka akan tetap menjadi titik di mana Tuhan akan memakai mereka untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Percayalah kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Mari belajar dari Tuhan. Lewat Rasul Paulus diajarkan kepada kita. Yuk, miliki damai sejahtera ilahi dalam diri kita. Kemudian berpikirlah perkara-perkara ilahi. Kemudian lakukanlah apa yang Tuhan mau kita kerjakan, yang sudah diteladankan oleh pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang yang melayani kita. Tapi yang paling penting, yuk belajar menjadi cukup dalam segala hal. Doa saya jemaat Biak akan tetap bertumbuh menjadi kuat, melewati semua ini sudah diberkati oleh Tuhan, dan kehidupan saudara akan menjadi jawaban, menjadi berkat buat seluruh kota di mana saudara berada. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.